وبركاته. من يد القبول والتمام كل سل مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، لأن الله الكريم إذا غشاهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى تلك النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan hukum puasa. Bicara tentang hukum puasa. Ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya adalah syarat puasa itu 7 syarat. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini kita bicara tentang syarat puasa. Yang pertama, niat dengan hati. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Dan melafazkannya dengan lidah itu sunnah juga. Jadi kalaunya melafazkan dengan lidah itu namanya sunnah. Kalau dalam hati namanya niat. Dan wajib berniat itu pada malam. Jadi berniatnya itu pada malam hari, ya, pada hulu. Kalau yang lain diantaranya sholat, wudu, mandi wajib. Nah, kalau itu niatnya muqtarinan. Apa arti muqtarinan? Baimbai, sama-sama. Nah, kalau puasa beda, niatnya berdahulu waktu malam. Puasanya kapan? Puasanya siang. Puasanya setelah fajar subuh. Kemudian daripada masuk matahari, ya, kemudian daripada masuk matahari, dan dahulu daripada terbit fajar shadiq. Jadi puasanya itu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dan tiada sah berniat itu di dalam fajar. Nah, kalau boleh, ini sebelum subuh, sebelum fajar berniatnya. Dan demikian lagi tidak sah niat jika syak ia akan niat terdahulu daripada fajar. Ragu-ragu apakah niatnya itu sebelum fajar atau sesudah fajar. Nah, ragu-ragu. Nah, niatnya itu tidak sah. Atau terkemudian daripadanya. Nah, maka sekurang-kurang niat puasa itu adalah asumu ghadan an ramadhana. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Itu yang paling singkat niatnya. Dan niat yang sempurnanya adalah yaitu yang biasa kita pakai, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu namanya lafaz niat sunat namanya. Nah, dalam hati sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rukun. Itu syarat puasa yang pertama. Syarat puasa yang kedua adalah menahani diri daripada jima, hubungan suami istri.
maka batal puasa dengan dia. Jadi kalau jima di siang hari Ramadan, puasanya batal. Dan jika tiada keluar mani sekalipun, walaupun kada keluar, walaupun kada inzal, dengan syarat jika hasil daripada yang wadih itu yang nyata, serta dengan disengajanya basing haja, lagi tahu ia akan haramnya. Tahu ia akan haramnya. Karena mungkin kita hidup di Banjarmasin, banyak ustadz, banyak kiai, kadang mungkin ada tahu ya, kadang mungkin ada tahu bahwa jima di siang Ramadan adalah batal puasanya dan haram. Yang ketiga syarat puasa adalah menahani diri daripada menyenghaja muntah. Menahani diri daripada menyenghaja muntah basing haja, ditahan juga. Maka batallah puasanya dengan dia. Jadi kalau basing haja muntah itu batal puasanya. Lagi tahu ia akan haramnya, kalau boleh. Serta dengan ikhtiarnya, artinya dengan sing hajanya. Dan jika tiada kembali sesuatu daripada muntah itu ke dalam perutnya, sekalipun seperti itu kada kembali, ya. Muntah dimuntahkan itu kada tabulik ke dalam. Tetapi tiada batal puasa menyenghaja muntah sebab lupa. Kada ingat, kada apa lupa. Ya, sesuatu lupa tuh kada ada hukumnya ya. Makan kan di siang Ramadan atau di pagi Ramadan kada ingat, nah itu namanya kada batal. Dan itu rezeki ya, itu rezeki namanya. Karena apa? Sebab lupa ia akan dirinya di dalam puasa, atau dikarasi oleh muntah. Nah, dikarasi oleh muntah ya, dengan tiada ikhtiarnya, artinya kada basing, kada sing hajanya, artinya dipaksa orang lain. Yang keempat, menahani diri daripada memasukkan sesuatu benda, menahani diri daripada memasukkan sesuatu benda kemana? Jikalau sedikit daripada makanan sekalipun, kemana? Seperti sebiji langa. Sebiji langa itu seperti apa? Sayap nyamuk ya, seperti nyamuk, atau batu, atau barang sebagainya, atau obat. Nah, kepada rongga. Nah, kada bolehnya memasukkannya kemana? Ke rongga. Nah, rongga ada lubang atau rongga lah. Nah, rongga diantaranya apa? Mulut, hidung, mata, telinga, kemaluan ya, itu diantaranya yang terbuka. Nah, rongganya yang terbuka, yaitu seperti apa? Nah, contohnya seperti batin atau batin hidung. Nah, ke dalam hidungnya memasukkan benda. Apakah dengan telunjuk bendanya dan atau yang lainnya, atau liang susu perempuan atau barang sebagainya. Nah, diantaranya apa? Mulut atau telinga ya. Kalau hidung mengupil, kalau telinga apa? Mengorek-orek telinga, itu batal juga memasukkan sesuatu apapun ke dalam rongga. Maka lalu sampai batinnya, sampai ke dalam, maka batallah puasanya. Maka batallah puasa dengan dia, maka batal puasanya, ada boleh. Dan tiada batal puasa sebab sampai suatu kepada batin, seperti sampai seperti Hawa ya. Nah, seperti Hawa yang dicium. Hawa itu apa? Angin ya. Hawa yang dicium nang ke dalam, sampai ke dalam otak, dan sampai rasa yang dirasai ke hulkum. Seperti ibu-ibu yang memasak di dapur, yang merasai makanan ya, itu sampai apa? Lidah aja, kada sampai ke hulkum. Nah, kalau ini dan sampai rasa yang dirasai ke hulkum, tetap batal puasa. Mau sampai ke hulkum, batal puasanya. Kalau cuma di lidah aja itu makruh, kada batal puasa, itu makruh.
tapi batal puasanya dengan menghisap rokok. Nah, batal puasa dengan menghisap rokok. Artinya berokok bulan di siang Ramadan batal. Menghisap rokok atau barang sebagainya. Apabila sampai kokosnya yang dihidung kepada batin. Sampai kokosnya yang dihidung kepada batin. Seperti itu. Yang keenam, syarat puasa, suci daripada haid dan nifas pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Dan jika haid ia atau beranak ia pada hari itu, maka batal puasanya. Jadi kalau haid di siang Ramadan atau sebelum buka puasa, maka batallah puasanya. Otomatis langsung batal puasanya. Yang ketujuh, syarat puasa adalah berakal. Nah, jadi kalau berakal, jadi orang gila kada wajib puasa orang gila ya. Berakal ia pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya, dan jika hilang akal ia sebab gila jika satu saat sekalipun, maka batallah puasanya. Nah, sekejap sesaat saja gilanya, maka otomatis batal puasanya. Tetapi tidak batal puasa jika hilang akal sebab mabuk atau pitam. Nah, kalau Bapak mabuk perjalanan kah? Nah, jika siuman ia kadar seketika itu jua daripada hari-hari itu. Nah, itulah yang sempat yang bisa disampaikan. Dan di antaranya tadi syarat-syarat puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.